dan saudara, hari ini tema kita adalah Allah yang konsisten gitu ya. Tujuan yang diberikan, sorry ya, ternyata belum saya hidupin ya. Tujuan yang diberikan, kenapa? Sorry. Tujuan yang diberikan pertama adalah Bapak Ibu yang hadir hari ini diharap mengerti bahwa Allah yang kita percaya itu konsisten dan dia selalu memegang janjinya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu terdorong gitu ya. Karena kita tahu dia Allah yang konsisten untuk memegang janjinya. Maka kita belajar menyandarkan kehidupan kita kepada Allah yang konsisten itu. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita lihat dulu gitu ya. Konsisten itu apa sih kan gitu ya. Aduh kenapa dia tidak mau. Oke ya. Nanti kalau nggak saya next saja ya boleh ya kalau misalnya dia nggak ini ya. Nah Bapak Ibu kalau kita lihat arti konsisten itu adalah katanya tetap tidak berubah-ubah. Kalau anak-anak muda ya di sini ya kalau sempat heboh waktu yang lalu ya udah kayaknya beberapa bulan lalu atau tahun lalu kali ya. Yang lagi viral lagunya Tuhan Yesus tidak berubah. Ingat ya sampai semua orang dalam beragam agama mereka menyanyikan lagu itu ya sampai kayak pakai gerakan luar biasa lagu sekolah minggu 1 ini gitu ya. Tapi saya memikirkan ketika itu didengarkan, ketika itu juga kita dengar bersama. Tuhan Yesus atau Allah kita adalah Allah yang konsisten, Allah yang tidak berubah-ubah seperti kita, kan gitu ya. Kalau kita mah sekarang cinta, besok bisa tidak gitu ya. Kalau Tuhan, Allah kita, ketika dia mencintai kita nggak akan berubah kan gitu ya. Tidak berubah, selaras atau terjadi kesesuaian antara apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankannya, itu yang dilakukannya. Saat ini banyak sekali orang-orang manusia gitu termasuk orang Kristen, mungkin kita mudah untuk berkata-kata tetapi kita nggak lakukan apa yang kita katakan. Tetapi Allah kita, karena ya tadi kita ngomongin tentang kata konsisten, yang tetap, yang tidak berubah itu juga selaras. Yang dia omong, yang difirmankannya itu sama dengan apa yang dilakukannya. Nah, lihat lanjut lagi gitu ya, next boleh. Ya. Kepercayaan gitu ya, kepercayaan kepada Allah yang konsisten dalam memegang janjinya. Jadi kita percaya nih ya, kita yang hadir di sini kita percaya kepada Allah yang setia, yang terus, yang tidak pernah berubah dalam memegang janjinya itu. Karena kepercayaan itulah membuat kita atau mendorong kita untuk menyerahkan, mempercayakan, menyandarkan hidup kita kepada Allah. Bapak Ibu untuk mengaminkan gitu ya, next lagi boleh. Untuk mengaminkan pernyataan tadi gitu ya, tadi saya bilang ya kepercayaan kita kepada Allah membuat kita menyandarkan. Untuk kita bisa mengaminkan pernyataan itu, nah kita akan belajar 2 perenungan melalui Roma 3, 13 sampai 25. Yang pertama adalah gitu ya, kita diminta untuk memiliki, slide bawahnya lagi ya, memiliki pemahaman yang benar. Kita sama-sama akan melihat bahwa kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang Allah yang konsisten memegang janji itu. Di situ saya tulis Bapak Ibu ya janjinya, terus saya bikin tanda tanya gitu ya. Kita mesti sehati dulu menyamakan persepsi kita, menyamakan arti kata janji itu maksudnya apa sih? Ini ya, karena nanti kita akan lihat nih, kita ngomong dulu ke Abraham dulu dah gitu ya. Boleh slide bawahnya lagi. Kalau janji Allah kepada Abraham, slide lagi ya. Di situ dikatakan, saya baca saja ya Bapak Ibu ya. Di sini sebenarnya dalam 2 bagian ini mempunyai keturunan menjadi bapa banyak bangsa, itu tadi di Roma disebutkan. Tapi kalau lebih detailnya saya coba baca dari Kejadian pasal yang ke-12. Kalau kita punya Alkitab mau lihat bersama-sama boleh ya. Memastikan bahwa yang saya baca dari Alkitab kan gitu ya. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Saya bacakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi kita ngomong dulu nih ya, Allah konsisten memegang janjinya.
Kita mesti paham dulu. Abraham paham sekali. Janji Allah kepada dia akan punya keturunan. Kan gitu ya. Dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ini ke Abrahamnya. Sekarang kita masuk karena di dalam ayat 23 sampai 25 Bapak Ibu di dalam Roma gitu ya. Roma itu berkata begini tadi ya. Karena itu ayat 23. Kata-kata ini yaitu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Dalam arti janji keturunan jadi menjadi bangsa, bapa banyak bangsa, betul itu diberikan kepada Abraham. Tetapi kita juga dapat mendapatkan janji Allah bagi kita. Nah ini yang kita mesti clearkan. Yang dimaksud dengan janji Allah kepada kita itu apa? Apakah kita akan berkata, oh berarti janji Allah kalau kita menikah pasti punya keturunan? Apakah itu? Apakah janji Allah itu sakit akan disembuhkan? Apakah janji Allah itu gak punya duit tiba-tiba ada burung gagak ngirim duit? Misalnya gitu ya. Saya mengajak kita untuk ngerti janji itu. Kalau tadi di sini clear ya, janji Allah kepada Abraham itu jelas banget. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, kamu akan punya keturunan, itu jelas banget, jelas sekali. Sekarang kita masuk kepada, karena ternyata janji itu juga diberikan bagi kita, anak-anak Abraham di dalam iman. Bukan dalam arti mungkin secara keturunan kita tidak gitu ya. Tapi kita adalah orang-orang yang juga percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah sekarang janji yang diberikan kepada kita itu apa? Saya yakin sekali gitu ya, gak ada pernah janji Tuhan langit selalu biru, sakit selalu sembuh. Gak ada janji bahwa Tuhan bilang gak akan mati, itu gak ada. Kalau kita punya pemahaman yang tidak tepat, ini akan jadi persoalan banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena salah memikirkan atau salah memiliki pengertian janji Allah. Saya ketemu dengan anak waktu pandemi yang lalu. Beberapa mahasiswa, saya gak mau lagi percaya Tuhan Bu Ida. Kenapa nak? Karena papa saya dipanggil oleh Tuhan. Gak berapa lama lagi mama saya dipanggil oleh Tuhan. Kok paketan dua-dua dipanggil? Kalau memang Tuhan itu berjanji akan menolong kami berkuasa untuk menyembuhkan. Kenapa papa mama saya dalam waktu gak nyampe 1 bulan dua-dua dipanggil Tuhan? Waktu pandemi yang kita lagi heboh kayaknya tiap kali mungkin WA kita gak stop dengan berita duka cita dan duka cita. Dalam posisi itu saya diam saja gak mau banyak ngomong, saya dengar saja. Setelah sudah bagus waktunya beberapa bulan kemudian baru saya ajak berbicara. Pernahkah Tuhan berjanji kita gak lepas dari kematian? Pernahkah Tuhan berjanji kita gak akan pernah lepas dari kehilangan? Pernahkah Tuhan berjanji sekali kita sakit cuma berteriak dalam nama Yesus pasti disembuhkan? Gak ada. Pernahkah Tuhan berjanji tiba-tiba kita dipecat besok langsung dapat pekerjaan? Gak ada janji itu. Kalau begitu apa yang Tuhan janjikan? Menurut saya janji Tuhan yang jauh lebih luar biasa dibanding janji-janji untuk kehidupan di dunia ini. Adalah janji keselamatan. Janji kehidupan kekal pada waktu kita percaya kepada Yesus. Waktu orang-orang yang saya kenal dia bilang saya dengar berita meninggal dipanggil Tuhan. Sudah percaya Yesus, sudah puji Tuhan. Karena menurut saya sesungguhnya hidup kita hari ini sebetulnya cuma persiapan menuju kematian. Benar gak sih? Cuma tanggalnya aja yang beda. Umurnya aja yang beda. Bisa saya duluan, bisa Bapak Ibu duluan. Belum tentu Bapak Ibu yang 70 tahun ke atas lebih duluan dari saya. Belum tentu. Bisa jadi saya OTW dulu sebelum Bapak Ibu. Kan begitu. Oleh karena itu kalau kita punya pemahaman itu, ya sudah kalau diambil pun kita akan berkata apa? Semua milik Tuhan kok. Saya ngajar, kami di kampus itu ngajar itu kan semua agama ya Bapak Ibu. Sekali ada satu anak yang beragama Muslim, itu menceritakan tentang arti kata innalillahi wa inna rajiun kalau nggak salah ya. Ternyata artinya bagus banget Bapak Ibu. Artinya adalah semua milik Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Makanya mereka ketika tiba-tiba ada bencana, ada apa, dia bilang dan nyebut kalimat itu. Ketika dia berkata, oh dia mau kehilangan, dia juga mungkin diucapkan kalimat itu. Karena dia tahu semua milik Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Nah dan janji Tuhan gak ada tuh di dunia ini kita akan lepas dari semua itu gak ada. Tapi dia berjanji pada waktu engkau percaya Yesus, maka engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka surga akan menjadi milik kita. Itu janjinya. Di dalam kekekalan.
Janji Tuhan apalagi? Kedatangan Yesus kedua kali. Kan tadi saya bilang apa? Oke, ini kan harapan kita sekarang kan menunggu ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus datang lagi menjemput kita gitu ya. Supaya di mana Tuhan berada di situ kita berada. Itu dua ini kita kaitkan mungkin ya iya sih ini kan kehidupan nanti. Persoalannya apa nih yang menjadi penguat kita selama di dunia? Yang ketiga, janji penyertaan. Dia berjanji sebelum naik ke surga bilang kan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku memberikan kekuatan bagi kamu. Janji Tuhan itu jelas bagi kita. Bahwa dia janji tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan menolong kita pada waktu kita membutuhkan dia. Hanya persoalannya adalah kadangkala kita suka sekali mengatur cara Tuhan menolong kita dengan pikiran kita. Benar nggak? Pikiran kita adalah kalau sakit ya sembuh titik. Itu baru Tuhan tolong. Kalau nggak sembuh berarti Tuhan tidak tolong. Padahal ketika saya bertemu dengan seorang oma yang sudah 70 tahun lebih 80 kayaknya. Tapi berapa 10 tahun terakhir nggak bisa lepas dari tempat tidur. Tidur terus karena sakit. Sampai luka-luka punggungnya. Mesti dikasih itu terus alkohol dan dia bisa sakit karena gara itu ya terkelupas kulit di punggungnya. Tapi tiap kali kami ke sana, bukan kami yang menghibur, tetapi kami yang dihibur. Sehingga saya mengatakan, Oma diperpanjang Tuhan umur di dalam penderitaan untuk menjadi berkat bagi kami yang muda-muda yang mungkin hidup penuh dengan keluhan. Jadi kita nggak tahu, Bapak Ibu, kita nggak ngerti. Kenapa? Tapi kita tahu kenapa Oma itu tetap berseri-seri kalau kami datang. Terus dia ketawa, terus yang saya ingat sekali gak pernah saya lupakan ketika dia minta pokok doa. Oma mau didoakan apa? Doakan supaya Tuhan tidak lupa manggil. Kayaknya mas saya sudah siap untuk balik, tapi kayaknya Tuhan lupa terus manggil saya. Saya ini sudah lama sekali Tuhan. Akhirnya kami berdoanya begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Oma sudah siap dipanggil. Panggil dong. Saya tidak tahu ya karena saya waktu itu ketemu Oma itu dalam praktek saya di sebuah kota ya. Suatu saya balik kayaknya udah gak ada sekarang ya. Udah gak, maksudnya mungkin udah dipanggil Tuhan kali ya. Tapi yang saya ingin katakan adalah penyertaan yang memberikan Oma ini kekuatan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan janjinya kekuatan. Tuhan janjinya itu kita tidak sendirian melewati badai kehidupan itu. Tuhan tidak berjanji untuk segera menggeser badai itu. Mungkin Tuhan izinkan badai kehidupan itu, badai perekonomian, badai masalah rumah tangga, badai mungkin beragam situasi hidup kita yang terus ada di dalam diri kita. Kalau Tuhan mau geser mah gampang banget kok. Tapi kenapa Tuhan barangkali kayak ya udah ya kita ngelewati itu. Dengan itu bisakah kita ngelihat Tuhan, aku melihat ada Engkau yang tidak pernah meninggalkanku. Janji penyertaan Tuhan ketika kita melewati beragam tantangan pergumulan itu. Bapak Ibu dan Saudara, itu yang kita lihat gitu ya. Jadi kita makanya tadi saya katakan janji Abraham jelas dan itu luar biasa. Akhirnya digenapi oleh Tuhan. Janji Tuhan kepada kita. Itu juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita memiliki konsep janji yang tidak alkitabiah menurut saya. Yang tadi saya ngomong tadi, semuanya mau pokoknya kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, maka Tuhan akan menjawab apa yang saya inginkan. Ada seorang profesor kayaknya ya, akhirnya menjadi ateis. Gara-gara dia berkata God is dead. Tuhan itu mati. Karena dia berdoa untuk papa mamanya sembuh dari sakit kanker. Tapi akhirnya dua-dua meninggal. Saya mulai memikirkan adalah bisa saja dari kita sekolah minggu sampai kita besar, kita punya konsep yang tidak tepat. Sehingga kita ketika tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita langsung marah. Kita langsung merasa seakan-akan Tuhan gak ada, Tuhan mati. Saya waktu kecil, waktu sekolah minggu, Bapak Ibu pernah guru sekolah minggu saya cerita. Adik-adik, karena Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Tahu ya kisah Lazarus ya yang mati dibangkitkan ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, maka Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Saya ingat tuh ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Wah, papa saya meninggal. Nah saya berdoa tuh di jenazah dekat samping jenazah papa saya. Tuhan Yesus kok kan mengasihi aku juga kan. Bangkitkan papaku. Saya buka mata, kok masih belum gerak? Saya ingat lagi hari ketiga setelah masuk kuburan. Kan gitu kan ya. Masuk di kubur kan.
Terus saya tuh bilang, "Ma, ayo kita ke kuburan." Gitu. Saya gak cerita ke mama saya ngapain pengen ke kuburan. Tapi karena kita berduka tuh kan seringkali masih tetap datang ya, rutin datang ke kuburan, ngeliat gitu ya. Nah di depan kuburan tuh saya ngomong lagi nih, tapi gimana cara bukanya ya? Itu kan ada batu besar kalau zaman Lazarus. Ini gimana, apakah kuburan itu akan terbongkar gitu ya? Terus muncullah papasnya bangkit gitu kan? Oh, tapi saya pikir doa sajalah. Tuhan Yesus, kalau engkau betul, saya lihat ya, kalau benar-benar Tuhan, engkau adalah Allah yang mengasihi. Saya coba lihat, itu kalimat guru sekolah minggu saya itu. Karena Allah mengasihi, maka Allah melakukan A, B, dan C. Kalau tidak dilakukan, berarti tidak mengasihi. Sampai di titik kesimpulan, saya berkata waktu pulang, berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Bapak Ibu, berbahayanya ketika kita punya konsep yang salah tentang firman Tuhan. Menafsirkan dengan mau-maunya kita. Ketika tidak terjadi seperti maunya kita, akhirnya dengan mudah kita mempersalahkan Tuhan. Menganggap Tuhan itu tidak ada, tidak sesuai. Tuhan itu mati. Akhirnya jadilah orang-orang yang berkata, saya ateis sajalah, gak mau percaya kepada Tuhan. Gitu ya. Nah yang kedua Bapak Ibu ya, yang kedua adalah tadi satu, kita percaya tentang janji Allah, janji yang dalam yang betul ya, janji yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah memiliki pemahaman yang benar tentang menyandarkan atau mempercayakan hidup kepada Allah. 18-20 dikatakan demikian gitu ya. Saya bacakan lagi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usia sudah 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dia tahu bahwa secara manusia gak mungkin. Tapi kita lihat lagi pada waktu kita pusing memikirkan terfokus kepada ketidakmungkinan. Maka kita tidak bisa melihat kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Allah. Bukankah tiap kali kita ada sebuah pergumulan, fokus kita kepada pergumulan itu. Kita tidak terfokus kepada Allah yang besar itu. Yang sanggup untuk memberikan pertolongan bagi kita. Yang sanggup untuk menggenapi janjinya. Makanya dikatakan Abraham percaya. Walaupun mungkin ya sempat sih ya. Kan akhirnya kan dia itu ya si Hagar ya. Ada ceritanya begitu kan ya. Mungkin sempat ragu-ragu dikit lah kali ya. Karena disuruh sama si Sarah. Ya udahlah mungkin lewat ini kali gitu. Tapi kita lihat di akhir pun dia dikatakan apa di dalam kitab Kejadian. Dia tetap percaya. Dia tetap percaya, oke, aku percaya bahwa janjimu itu akan engkau genapi. Dia tahu sekali bahwa Tuhan sanggup, makanya dia bilang secara manusia itu mustahil. Tetapi dia percaya bahwa kalau Tuhan yang melakukan, Tuhan yang memberikan keturunan, gak ada yang mustahil. Bapak Ibu dan Saudara, saya punya teman yang rahimnya terbalik. Kata dokter di Belanda, kemungkinan hamil cuma 0,0000. Maksud saya dalam hati saya dokter tuh bilang aja gak mungkin hamil. Udah titik ya. Gak usah pakai istilah 0,0000 gitu ya. Seakan-akan kayak ngasih harapan. Akhirnya minta, istrinya bilang teman saya yang perempuan. Kita bayi tabung saja. Suaminya gak mau. Suaminya bilang apa? Kalau Tuhan mau kasih keturunan. Saya tidak anti bayi tabung. Tapi saya tetap berharap lewat lembaga pernikahan yang sudah menyatukan kita. Tapi tetap lewat hubungan suami istri. Tidak pakai bayi tabung. 2-3 tahun dia sudah mulai gelisah. Karena belum juga bisa punya anak. Dokter sudah bilang, Tuhan juga bisa pakai bayi tabung. Kata istrinya ke suaminya. Suaminya pengotot tidak mau. Sekarang gini saja, kita terfokus kepada Tuhan. Kita terfokus kepada Tuhan. Beberapa waktu kemudian kami diminta tim doa ya. Kami di waktu itu masih dia di Belanda. Kita tim ya, terus dia minta doa. Di satu kali dia kontak kami, di WA kami satu dalam grup itu. Puji Tuhan saya hamil. Dan dia punya anak laki-laki. Cuma satu sih sampai sekarang kayaknya masih satu gitu ya. Tapi pada waktu saya pikir gini, wow gitu ya. Sekali lagi dia berkata, dia tidak berkata bahwa yang bayi tabung itu gak benar. Enggak. Tapi dia berkata bahwa saya pengen tetap dengan cara yang bukan lewat bayi tabung. Saya pengen anak itu lahir sesuai dengan cara, dengan normal lah. Mungkin menurut dia tidak menggunakan alat atau teknologi. Bapak Ibu dan Saudara pada waktu saya pikir, iya ya kadang kita terfokus kepada sesuatu. Yang mungkin secara logika manusia kita itu gak mungkin. Ya sama kan ya, burung gagak bisa ngasih makannya Elia, bener gak sih? Gak mungkin kan dalam pikiran kita. Air menjadi anggur gak masuk akal kan Bapak Ibu. Buta melihat, lumpuh berjalan. Orang kusta cuma dibilang, ayo sekarang kamu pergi tuh. Lihatkan dirimu ke imam, 10 orang itu.
10-10-nya sembuh, walaupun yang tahu diri cuma satu, yang balik kan cuma satu tuh kan. Kalau kita memperhatikan luar biasa. Terus saya pikir lagi, iya ya kalau Tuhan pengen menjawab doa-doa kita, menjawab permintaan kita, gampang banget, mungkin lebih lama kita membalikan telapak tangan dibanding Tuhan menjawab doa kita. Persoalannya adalah apa yang Tuhan jawab untuk permohonan kita itu, apakah sesuai yang kita minta dengan rancangan Tuhan? Kalau maunya kita, tadi yang saya bilang tadi, ya sudah, kalau kita sakit sembuh, gak punya duit dapat duit, gak punya kerja dapat kerja, gak punya pasangan dapat pasangan, kan kayak gitu kan ya. Tapi bisa jadi maunya Tuhan gak begitu. Oh, Tuhan bilang apa? 3 jawaban doa ya Bapak Ibu, apa aja? Ya, dijawab yes langsung. Tidak, Tuhan memang bilang tidak mau memberikan apa yang kita minta. Karena saya percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, tunggu. Nah, dalam kita menaikkan permohonan kita, bukan berarti ketika Tuhan seakan-akan belum menjawab terus kita bilang, Tuhan tidak menepati janjinya. Kita capek nyanyi lagu janjimu seperti fajar pagi hari. Mana Tuhan? Karena apa yang kita pikirkan janji Tuhan itu adalah sesuai dengan maunya kita. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita melihatnya adalah gitu ya. Pada waktu kita ya, slide yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengatakan, kita bilang kita beriman kepada Allah. Kita percaya kepada janji-janji Allah. Janji yang mananya yang kita percaya. Janji bahwa ia akan menyertai kita. Pasti Bapak Ibu. Dia nggak akan meninggalkan kita sendirian melewati hidup kita yang penuh dengan tantangan ini. Dia nggak akan biarkan gini, ya sudahlah kamu ngalami sendiri, itulah kamu urusan kamu lah, saya nggak ngurus, nggak mungkin. Dia pasti Allah yang akan menuntun kita, yang akan terus mendampingi kita. Tetapi pendampingan Allah, penyertaan Allah tidak berarti selalu menjawab apa yang kita mau. Dia punya banyak cara untuk memberikan pertolongannya bagi kita, yang kadangkala di luar pikiran kita. Saya akhiri Bapak Ibu ya dengan misionaris ya. Saya suka pakai ilustrasi ini karena cocok dengan khotbah kita juga hari ini. Kisah nyata, bukan ilustrasi, maksud saya itu ilustrasi dalam khotbah, tapi ini kisah nyata. Seorang misionaris punya 1 istri, punya 2 anak. Suatu kali malam mereka makan bersama, malam itu makan bersama tapi nggak ada makanan. Yang ada cuma air putih. Udah minum ya, terus misionaris berdoa. Terima kasih Tuhan untuk air putih ini yang akan memberikan rasa kenyang bagi kami. Amin. Ayo minum. Waktu saya dengarkan kisah ini dalam pikiran saya Bapak Ibu ya. Bentar lagi ting tong, bener gak ya? Kira-kira kita gitu gak sih waktu baca? Ting tong, terus tiba-tiba buka pintu, ada pizza gitu ya. Kalau pikiran saya gitu sih, kalau waktu saya baca, pasti bentar lagi nih ya, makanya dijadikan kesaksian kan. Kalau kesaksian kan sesuatu yang spektakuler kan, bener gak sih? Sesuatu yang sesuai dengan kita minta kan, itu kan kita, menurut kita, Alkitab gak bilang gitu loh ya, bener gak? Terus saya pikir, waktu saya baca lagi, kok gak ada ting tongnya? Ada ting-tongnya. Saya baca lagi ke bawah. Sampai pagi gak ada satu orang pun yang membawa makanan. Gak ada burung gagak bawa makanan. Gak ada Pizza Hut. Gak ada satu karung beras. Pernah dengar cerita panti asuhan juga? Yang kesaksian juga tuh diceritakan dari kecil saya dapat ya. Panti asuhan butuh makan. Terus mereka berdoa. Ting-tong buka gak ada orang tapi ada beras gitu kan ya. Kita suka gak yang kayak gitu? Kita lagi ngatur kreativitas Tuhan sebetulnya itu ya. Terus yang terjadi adalah suatu saya baca nggak ada satupun. Tapi apa kata misionaris ini? Tidak ada yang membawa makanan sampai pagi. Tetapi sampai pagi hari kami bangun. Tidak seorang pun anak saya, istri saya, termasuk saya. Tidak seorang pun dari kami bangun di tengah malam dan berkata lapar. Kita makan untuk apa Bapak Ibu? Untuk kenyang kan? Apakah Tuhan tidak bisa memberi rasa kenyang tanpa makan? Bisa. Kita suka mengatur kreativitas Tuhan dalam menolong kita. Sehingga akhirnya mata rohani kita tertutup. Bahwa sesungguhnya dia sedang menolong kita. Tetapi tidak terlihat. Karena kita menggunakan kreativitas kita. Mengatur Allah. Memberi pertolongan bagi kita. Iman itu bukan mengatur kreativitas Allah. Iman itu membiarkan Allah berkreativitas di dalam menolong kita.